Teror di kamar asatid. Ada yang ngebakar. Di belakangan juga ada bensinnya. Tadi sebelum subuh. Ini jejak tapak kaki diduga pelaku aksi pembakaran kamar asatid Ponpes Buntet Cirebon. Peristiwa percobaan pembakaran terhadap pondok pesantren Buntet Cirebon yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas atau Gus Abbas Buntet menjadi keprihatinan kita bersama. Ini menjadi ujian bagi beliau yang tengah berjuang meluruskan sejarah Nusantara. Peristiwa percobaan pembakaran ini terjadi pada Rabu dini hari sekitar sebelum subuh. Orang tidak dikenal itu diduga sengaja melakukan aksi pembakaran terhadap bangunan pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abbas Buntet. Kamar asatid atau para ustadz yang mengajar di pondok pesantren itu hangus terbakar. Untungnya peristiwa ini cepat ketahuan sehingga kebakaran tidak menjalar ke bangunan lain atau bangunan utama pondok. Apalagi bahan bangunan kamar asatid yang terbakar kemarin itu berbahan bambu sehingga mudah sekali terbakar. Belum diketahui siapa pelaku sebenarnya dan motifnya apa. Mereka tega membakar bangunan suci tempat menuntut ilmu itu. Hanya ditemukan jejak kaki. Kita yang menyaksikan peristiwa itu dari luar mungkin sudah sangat geram ya, marah. Dan mungkin banyak juga yang sudah berspekulasi atau menduga-duga siapa pelakunya dan apa motivasinya. Tapi yang menarik di sini adalah sikap Kiai Haji Muhammad Abbas Buntet atau Gus Abbas yang sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di pesantrennya ini. Gus Abbas Buntet sampai saat ini memutuskan belum melaporkan peristiwa itu ke polisi, meskipun sudah ada dugaan kuat bahwa peristiwa itu sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sebagai bentuk teror nyata, terlepas dari apa motif dari mereka melakukan aksi keji tersebut. Gus Abbas nyatanya tetap menerapkan asas praduga tak bersalah atas insiden tersebut. Gus Abbas saat diwawancara menyatakan saat ini sedang melakukan investigasi internal untuk menyelidiki kasus tersebut. Beliau enggan gegabah melaporkannya ke pihak yang berwajib. Gus Abbas juga meminta siapapun, termasuk para pendukungnya, untuk tidak bersuudzon dulu berspekulasi terkait siapa pelaku dan motifnya. Beliau bahkan menganggap ini sebagai permasalahan atau peristiwa yang kecil dan tidak sama sekali tidak mempengaruhi kehidupannya atau perjuangannya dalam meluruskan sejarah Nusantara. Meskipun kalau kita yang menyaksikan dari luar itu sudah jelas itu sebagai bentuk aksi teror yang nyata. Jika kemarin tidak cepat tertangani, mungkin menjadi insiden besar, kebakaran merembet dan meluas ke bangunan utama yang itu membahayakan keselamatan jiwa dari para santri dan para asatid, termasuk keluarga Gus Abbas Buntet. Tetapi yang kita patut acungi jempol dari sikap Gus Abbas Buntet ketika beliau mendapat perlakuan seperti itu. Beliau ternyata bersikap biasa saja. Tidak terlihat ada kepanikan, kemarahan, kemudian menggerakkan pasukan di bawahnya Laskar Sabila untuk siaga. Itu tidak beliau lakukan. Padahal kalau melihat beliau saat berceramah di panggung itu kan sangat menggelegar. Beliau terlihat sangat garang, tapi ternyata hati beliau itu sangat lembut. Beliau sabar dan ikhlas mendapati peristiwa dan musibah yang hampir membahayakan keselamatan nyawa para santri dan asatid di ponpesnya itu. Padahal jika beliau mau sebagai panglima besar Laskar Sabilillah, beliau bisa menggerakkan pasukannya di bawah untuk melawan segala bentuk teror dan kezaliman yang beliau terima
dan para pasukan Laskar Sabilillah yang tersebar di berbagai daerah itu sebenarnya tinggal menunggu komando saja dari Gus Abbas. Dan ini sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa Gus Abbas dalam membentuk Laskar Sabilillah dan menjadi pemimpin panglima tertinggi di laskar tersebut dari awal tidak dilandasi oleh emosi maupun nafsu, sehingga beliau tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh segala bentuk teror yang dihadapinya selama ini. Karena ini bukan satu-satunya atau bukan yang pertama teror yang dihadapi oleh Gus Abbas Buntet. Sebelumnya beliau juga sudah beberapa kali menghadapi intimidasi agar tidak menghadiri atau membatalkan rencananya untuk mengisi pengajian di Pemalang, kemudian di Malang juga beliau mendapatkan intimidasi kembali oleh sekelompok kecil orang yang berniat untuk menggagalkan acara beliau. Nah, apakah percobaan aksi pembakaran pondok pesantren Gus Abbas Buntet ini dilakukan oleh kelompok yang sama? Nah, sesuai arahan Gus Abbas Buntet, kita memang tidak boleh bersuudzon dulu. Kita dilarang untuk berspekulasi siapa pelaku dan motifnya. Dan Laskar Sabilillah dimanapun berada maupun para pendukung Gus Abbas Buntet dan pengawal tesis Kiai Haji Imaduddin, kita harapkan juga tidak terpancing, tidak terprovokasi terhadap peristiwa aksi pembakaran yang dianggap sebagai Gus Abbas Buntet ini sebagai peristiwa yang kecil. Bukan berarti Gus Abbas ini mengesampingkan ya, atau tidak memperhatikan dan meremehkan peristiwa ini. Tapi beliau sebagai pemimpin panglima tertinggi tentunya harus bersikap yang sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena setiap statement atau arahan beliau ini pasti akan melahirkan implikasi yang luas dan diikuti oleh para pendukungnya. Gus Abbas sangat berhati-hati tentunya, karena perjuangan ini jangan sampai ada cacat sedikit pun. Jadi para anggota Laskar Sabilillah atau para pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin mohon untuk bersabar, bisa menahan diri terhadap peristiwa aksi pembakaran yang terjadi di pondok pesantren Gus Abbas Buntet Cirebon ini. Tugas kita hanya mengawal kasus ini tanpa main hakim sendiri. Kalau ada aksi teror, intimidasi, persekusi, tugas kita adalah mendokumentasikan dan mengamankan alat bukti. Karena kita tinggal di negara hukum, setiap perbuatan yang melawan hukum akan ada konsekuensi hukumnya dan bisa diproses hukum. Jangan sampai terpancing, lepas kontrol, yang itu justru akan menjadikan blunder bagi kita semua. Dan saya rasa sikap Gus Abbas Buntet, arahan beliau ini sudah sangat tepat sekali ya. Ini juga sekaligus menunjukkan akhlak Kiai Nusantara yang lemah lembut dan tidak mudah terpancing emosi, amarah dalam menghadapi setiap persoalan atau ujian. Dan inilah syarif yang sebenarnya seperti ini. Kiai Nusantara telah mewarisi akhlak Rasulullah, di mana saat menghadapi hinaan, celaan, intimidasi, teror, sampai serangan yang mengancam jiwanya, namun masih bisa bersikap lemah lembut dan tidak terpancing amarahnya. Jadi mari kita doakan saja semoga pelaku aksi pembakaran pondok pesantren Buntet cepat tertangkap dan terkuak apa motivasinya. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.